Bayangkan ada dua orang yang duduk di ruangan yang sama, punya target yang sama, pekerjaannya sama, atasannya bahkan bisa sama. Tapi ketika gaji masuk, yang satu dibayar lebih sedikit. Bukan karena kerjaannya lebih sedikit, bukan karena tanggung jawabnya lebih ringan, hanya karena di kontraknya, nama perusahaannya berbeda. Dan inilah paradoks pekerja vendor. Ketika perusahaan menuntut mereka bekerja seperti karyawan, tetapi sistem tidak selalu menghargai mereka seperti karyawan. Dan pertanyaannya sederhana, kalau kontribusinya hampir sama, kenapa haknya bisa berbeda? Kalau kita masuk ke gedung perkantoran, rumah sakit, bank, pabrik, pusat perbelanjaan, bahkan perusahaan teknologi, kita akan menemukan orang-orang yang setiap hari bekerja, berdampingan tetapi sebenarnya berada di bawah hubungan kerja yang berbeda. Ada karyawan langsung, ada pekerja kontrak, ada pekerja yang ditempatkan melalui vendor. Dari luar, hampir tidak ada perbedaan. Mereka bisa duduk di ruangan yang sama, menggunakan sistem yang sama, menerima target dari lingkungan yang sama, bahkan ikut menyelesaikan masalah yang sama. Tetapi ketika urusan gaji, tunjangan, bonus, fasilitas, atau kesempatan karir muncul, barulah garis yang tidak terlihat itu terasa. Dan garis tersebut bukan selalu ditentukan oleh seberapa sulit pekerjaan yang dilakukan. Kadang yang membedakan adalah siapa yang namanya tercantum dalam kontrak. Perusahaan pengguna membutuhkan tenaga kerja, tetapi tenaga kerja itu disediakan oleh perusahaan lain. Dan akibatnya, orang yang menjalankan pekerjaan berada di satu tempat, tapi hubungan administratif dan ekonominya berada di tempat yang lain. Disinilah posisi pekerja vendor menjadi unik. Dia cukup dekat dengan perusahaan untuk ikut bertanggung jawab terhadap hasil, tetapi cukup jauh untuk tidak selalu mendapatkan perlakuan yang sama. Dan masalahnya, ketika perusahaan memberikan target, yang dilihat biasanya bukan siapa yang merekrut seseorang, yang dilihat adalah hasil. Target harus tercapai, pelanggan harus dilayani, laporan harus selesai, sistem harus berjalan, dan pekerjaan harus beres. Artinya, dalam proses menghasilkan nilai, kontribusi pekerja vendor bisa sangat nyata. Tetapi ketika nilai itu dibagi, status hubungan kerja kembali menjadi pembeda. Dan dari sinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Kalau perusahaan membutuhkan kontribusinya untuk menghasilkan keuntungan, mengapa status kontraknya bisa menjadi alasan munculnya perbedaan penghargaan? Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa semua pekerja vendor harus mendapatkan gaji yang sama persis dengan karyawan langsung. Itu terlalu sederhana. Perbedaan pengalaman, tanggung jawab, jabatan, keterampilan, dan jenis pekerjaan memang bisa membuat kompensasinya berbeda. Bahkan sistem outsourcing bukan sesuatu yang otomatis ilegal. Indonesia sendiri memiliki aturan mengenai alih daya dan hubungan kerja, termasuk melalui PP nomor 35 tahun 2021. Jadi masalahnya bukan sekedar vendor itu salah, atau perusahaan tidak boleh menggunakan vendor. Persoalan yang lebih menarik justru ada pada batasnya. Kapan perbedaan berdasarkan status hubungan kerja masih masuk akal, atau kapan status tersebut mulai menghasilkan ketidakadilan. Karena menjelaskan kenapa dua orang berbeda bukan berarti menjelaskan kenapa perbedaan itu adil. Kalau seseorang bertanya kenapa gajiku berbeda, lalu jawabannya adalah karena kamu bekerja vendor, kita sebenarnya baru menjelaskan kategori administratifnya. Kita belum menjawab pertanyaan yang lebih penting, apakah pekerjaan yang dilakukan memang memiliki nilai yang berbeda? Apakah tanggung jawabnya berbeda? Apakah risikonya berbeda? Atau sebenarnya yang berbeda hanya nama perusahaan yang tercantum di atas kontrak? Dan disinilah persoalan pekerja vendor menjadi lebih besar daripada sekedar nominal gaji. Pekerjaan menentukan kemampuan seseorang untuk membangun masa depan. Berapa yang bisa ditabung, apakah bisa mengambil cicilan, bagaimana ketika sakit, bagaimana merancang keluarga, dan seberapa besar seseorang bisa merasa aman terhadap pekerjaannya. Jadi ketika sistem memberikan perlakuan berbeda kepada dua orang yang kontribusinya hampir sama, yang dipertaruhkan bukan hanya angka di slip gaji, yang dipertaruhkan adalah kesempatan mereka untuk membangun kehidupan yang sama-sama layak. Yang membuatnya semakin sulit adalah pekerja biasanya tidak ikut menentukan kontrak antara perusahaan pengguna dan vendor. Dia tidak duduk ketika harga jasa dinegosiasikan, dia tidak menentukan berapa margin vendor, dia tidak menentukan kebijakan perusahaan pengguna. Dia hanya masuk ke dalam sistem yang sudah dibuat, menerima target, menjalankan pekerjaan, lalu menerima konsekuensinya. Dengan kata lain, orang yang paling dekat dengan pekerjaan justru bisa menjadi orang yang paling jauh dari proses menentukan nilai ekonominya. Dan mungkin itulah letak paradoks sebenarnya.
Perusahaan membutuhkan fleksibilitas, vendor membutuhkan bisnis, pekerja membutuhkan pekerjaan. Ketiganya punya alasan untuk mempertahankan sistem ini, tetapi ketika efisiensi menjadi tujuan utama, selalu ada pertanyaan yang harus dijawab. Efisiensi itu sebenarnya dibayar oleh siapa? Dan yang lebih menarik, masalah ini tidak berhenti pada pekerja vendor hari ini, karena semakin banyak perusahaan mencari fleksibilitas tenaga kerja, semakin banyak pula bentuk hubungan kerja yang muncul, kontrak, outsourcing, partnership, freelance, agent, dan berbagai bentuk mitra mulai menjadi bagian dari dunia bekerja modern. Pertanyaannya kemudian berubah, apakah ini hanya cara baru perusahaan mengelola tenaga kerja atau justru awal dari dunia kerja di mana semakin banyak orang diminta bekerja seperti karyawan, tetapi semakin sedikit yang benar-benar diperlakukan sebagai karyawan. Dan masalahnya menjadi semakin rumit ketika kita menyadari bahwa sistem vendor sebenarnya menawarkan sesuatu yang dibutuhkan perusahaan, fleksibilitas. Perusahaan tidak harus membangun seluruh struktur tenaga kerja sendiri, pengelolaan tenaga kerja bisa dilakukan oleh pihak lain. Sementara perusahaan dapat fokus pada bisnis utamanya. Dari sisi bisnis, ini masuk akal. Tetapi dari sisi pekerja, fleksibilitas perusahaan bisa berarti ketidakadilan bagi hidup mereka. Ketika kebutuhan perusahaan berubah, kontrak bisa berubah. Ketika proyek selesai, kebutuhan tenaga kerja bisa berkurang. Ketika vendor berganti, orang yang melakukan pekerjaan bisa ikut terkena dampaknya, meskipun pekerjaannya sendiri masih tetap ada. Dan disinilah kita menemukan sesuatu yang sering tidak terlihat. Resiko bisnis bisa berpindah sepanjang rantai kontrak. Perusahaan pengguna memiliki kepentingan terhadap efisiensi, vendor memiliki kepentingan terhadap keuntungan, pekerja memiliki kepentingan terhadap pendapatan yang stabil. Tetapi ketika terjadi tekanan biaya, setiap pihak punya kemampuan yang berbeda untuk mempertahankan kepentingannya. Perusahaan bisa menegosiasikan harga kontrak, vendor bisa menyesuaikan biaya, sementara pekerja biasanya hanya bisa menerima kondisi yang sudah ditentukan atau mencari pekerjaan lain. Dan mencari pekerjaan lain tidak selalu semudah yang terdengar. Kalau seseorang sudah memiliki keluarga, cicilan, kebutuhan sehari-hari, dan pasar kerja yang kompetitif, keputusan untuk meninggalkan pekerjaan bukan sekedar keputusan karir, itu bisa menjadi keputusan ekonomi yang sangat mahal. Karena itu, seseorang bisa tetap berada dalam sistem yang sebenarnya tidak dia suka, bukan karena dia menganggapnya adil, tetapi karena alternatifnya belum tentu lebih baik. Karena sebenarnya, ada satu prinsip sederhana yang bisa kita gunakan untuk melihat persoalan ini. Semakin besar tanggung jawab seseorang terhadap hasil, semakin masuk akal jika dia mendapatkan bagian yang sebanding dari nilai yang dia ciptakan. Tetapi dalam prakteknya, hubungan kerja tidak selalu bekerja sederhana itu. Seseorang bisa menjadi bagian penting dari operasional, tetapi tetap memiliki ruang yang lebih kecil untuk mendapatkan promosi, bonus, fasilitas, atau kemampuan berkembang karena jalur kontraknya berbeda. Dan perbedaan itu bisa menciptakan dua kelas pekerja di tempat yang sama. Mereka mungkin makan di kantin yang sama, duduk di ruangan yang sama, menggunakan komputer yang sama, mengejar target yang sama, tetapi memiliki masa depan yang berbeda. Satu orang mungkin melihat pekerjaannya sebagai tangga menuju karir, yang lain melihatnya sebagai pekerjaan yang harus dipertahankan selama kontraknya masih tersedia. Padahal, keduanya sama-sama menghabiskan waktu hidup untuk memastikan perusahaan itu tetap berjalan. Dan yang lebih ironis, perusahaan sering membutuhkan pekerja vendor untuk jangka waktu yang sangat lama. Seseorang bisa terus berada di lingkungan yang sama selama bertahun-tahun, melewati pergantian atasan, perubahan sistem, perubahan target, bahkan perubahan vendor. Tetapi hubungan kontraktualnya tetap membuat dia berada di luar lingkaran tersebut. Dia cukup lama untuk memahami perusahaan, tetapi tidak selalu cukup dekat untuk mendapatkan semua kesempatan yang tersedia bagi orang di dalamnya. Lalu muncul pertanyaan tentang loyalitas. Perusahaan ingin pekerjanya loyal, produktif, disiplin, dan memiliki rasa memiliki terhadap pekerjaan. Tapi bagaimana seseorang membangun rasa memiliki kalau sistem terus mengingatkan bahwa dirinya berada di posisi yang berbeda? Ini menciptakan paradoks lain. Perusahaan ingin kontribusinya yang sama, tetapi belum tentu memberikan pengalaman kerja yang sama. Karena itu, pertanyaan tentang pekerja vendor sebenarnya bukan pertanyaan siapa yang karyawan dan siapa yang bukan. Dunia kerja sudah jauh lebih kompleks dari itu. Pertanyaan adalah, apakah sistem kita mampu mengikuti perubahan tersebut tanpa membuat sebagian orang kehilangan posisi tawar hanya karena bentuk kontraknya berbeda? Sebab perusahaan boleh berubah, teknologi boleh berubah, model bisnis boleh berubah, bahkan istilah untuk menyebut pekerja juga bisa berubah. Hari ini karyawan, besok kontraktor, lusa mitra, setelah itu partner. Tetapi ada satu hal yang tidak berubah, orang tersebut tetap membutuhkan penghasilan untuk hidup. Dan mungkin itulah pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Kalau pekerjaan yang dilakukan hampir sama, tanggung jawabnya hampir sama, dan nilai yang dihasilkan juga sama, seberapa jauh perbedaan hak masih bisa disebut sebagai konsekuensi kontrak, dan kapan ia mulai menjadi ketidakadilan yang sengaja dibuat oleh sistem? Aneh memang, tapi inilah pekerja vendor.